dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. MHz FM Bintang Muara Radio, kanal informasi dan hiburan. Radionya bermani ilir kepahya. Come on. Sahabat inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Warta Berita bersama Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat pagi sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di pagi ini di hari Rabu, edisi kerja. Tanggal 14 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Berita pagi ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian berita pagi yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, baru keluar RS, ibu ini malah terinjak-injak pelajar tawuran, pilu dirawat lagi. Nasib pilu dialami oleh seorang ibu di Bekasi. Baru keluar dari rumah sakit ia malah harus dirawat kembali. Ibu dan mertuanya malah terinjak-injak belasan pelajar tawuran saat keluar dari rumah sakit Ridho Kasalma, Cikarang Barat, Bekasi. Akibatnya, ibu tersebut harus kembali dirawat di rumah sakit. Lantas bagaimana kondisinya? Detik-detik ibu-ibu terinjak-injak belasan pelajar yang tawuran di Bekasi. Instagram @ndorobey.official. Instagram @ndorobey.official. Sebuah video detik-detik ibu-ibu terinjak-injak belasan pelajar yang tawuran, viral di media sosial. Ada dua ibu-ibu yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Mereka adalah ibu dan mertuanya yang baru keluar dari rumah sakit. Malangnya, akibat tragedi tersebut mertua yang baru keluar dari rumah sakit itu kembali dirawat. Kini, video nasib ibu-ibu terinjak-injak pelajar yang tawuran tersebut mendapatkan simpati dari warganet. Sejumlah warganet pun meluapkan kekesalan kepada para pelajar yang tawuran tersebut. Seperti yang terlihat dalam video viral yang dibagikan akun Instagram @ndrobey.official. Dalam video tersebut memperlihatkan aksi tawuran pelajar yang terjadi di kawasan rumah sakit terekam CCTV. Peristiwa itu terjadi tepat di pintu keluar masuk RS Ridho Kasalma Jalan Raya Imam Bonjol Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terjadi pada Sabtu siang lalu. Awalnya terlihat beberapa ibu-ibu yang berada di teras gedung rumah sakit. Mereka terlihat hendak akan masuk mobil yang terparkir. Belum sempat masuk ke dalam mobil dari arah jalan tiba-tiba puluhan pelajar datang berlarian. Kejadian itu pun terlihat begitu cepat, belasan pelajar di antaranya menabrak dua ibu-ibu tersebut. Terlihat dua-dua ibu terjatuh. Setelah kejadian tersebut, keduanya pun panik hingga akhirnya kembali masuk ke dalam gedung. Terlihat ibu-ibu berjalan tampak pincang menahan kesakitan. Dalam keterangan disebutkan puluhan pelajar berlarian merangsek masuk ke dalam rumah sakit.
Belasan pelajar lainnya menginjak-injak dua korban yaitu ibu dan menantu yang pada saat kejadian baru saja dirawat di rumah sakit tersebut. M. Dayu, 30, keluarga korban mengungkapkan, saat kejadian dirinya sedang mengurus administrasi di bagian pembayaran. Sementara itu kedua korban merupakan ibu dan istrinya sedang memesan taksi online dan menunggu di pintu keluar masuk rumah sakit. Ibu terdampak tawuran, Instagram @ndorobe.official. Ia mengungkap istrinya itu baru saja dirawat dan saat kejadian baru keluar dari rumah sakit. Namun, karena kejadian itu, istrinya harus kembali dirawat karena mengalami memar di bagian perut dan kaki. Dari video viral tersebut, tak sedikit warganet yang bereaksi atas kejadian menimpa dua ibu-ibu tersebut. Sejumlah warganet meluapkan kekesalannya karena para pelajar tawuran itu merugikan orang. Berikut beragam komentar warganet. Kayaknya gue setuju klo undang-undang khusus anak mending dihapus kelakuan anak SKR ngalahin anak set ***. Klo pake UU anak hukuman ringan gak bikin efek jera. Entar lulus sekolah jadi pengangguran NANGESSS. Bukan lagi beban keluarga, tapi beban negara. Kirim ke Nusa Kambangan. Atau suruh kerja paksa. Bikin jembatan ke apaan. Gak ada guna. Entahlah mau komen apa, sedih lihat anak-anak sekolah melah tawuran, tulis beragam komentar warganet. Pendengar, takut diamuk massa, maling rokok di swalayan Kediri nekat minum racun. Seorang pencuri ratusan bungkus rokok di toko swalayan di Kediri nekat meminum racun serangga saat hendak dikeroyok massa. Seorang maling di Kediri, SP, 49, nekat meminum racun serangga saat hendak dikeroyok massa. Warga Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, itu dipergoki mencuri ratusan bungkus rokok di toko swalayan. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizky K. Atmada mengatakan pelaku sempat leluasa menggasak ratusan bungkus rokok berbagai merek di swalayan pada dini hari. Namun, SP kaget bukan main, ada sejumlah warga yang sudah menantinya di luar swalayan. Mereka berteriak dan mengancam akan menghajar SP tanpa ampun. Hal ini membuat SP ketakutan. Ia pun bingung bagaimana cara melarikan diri. Bahkan, SP sempat berupaya menutup lubang tembok yang awalnya menjadi pintu masuk ke dalam toko dengan sejumlah kardus minum dan barang lain yang ada dalam toko agar warga tak dapat masuk dan menangkapnya. Ia tadi malam itu pelaku ketakutan dengan teriakan massa yang menunggu di luar toko. Dia khawatir dan bingung bagaimana cara melarikan diri. Karena putus asa, pelaku nekat meminum dan menyemprotkan obat serangga ke dalam mulutnya, kata AKP Rizky K. Atmada, dilansir Detik Jatim. Sementara itu, Kanit Pidum Polres Kediri Ibda Dendi menambahkan pelaku merupakan residivis kasus yang sama beberapa tahun lalu. Motifnya, pelaku ingin memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Pendengar, Polda Metro obrak-abrik tempat judi di Jakpus, 60 orang diringkus. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawiyeni Panjioga. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menindak tempat pemukiman di Jalan Dwi Warna Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat judi. Sebanyak 60 orang diringkus polisi. Pantauan Detikcom para pelaku di Polda Metro pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Para pelaku yang terjaring mayoritas sudah lanjut usia. Dengan tangan terikat kabel tis, mereka lanjut digiring penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawiyeni Panjioga mengatakan dari total pelaku yang diamankan ada yang berperan sebagai penyelenggara hingga pemain. Kami berhasil mengamankan 60 orang yang diduga, baik sebagai penyelenggara maupun pemain, kata Panjioga kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023 malam. Panjioga menambahkan, ada dua jenis permainan yang diamankan, yakni pakiu dan tasiau. Barang bukti alat-alat judi hingga uang yang dijadikan taruhan pun diamankan. Namun pihak kepolisian masih menghitung nominal uang yang disita. Untuk barang bukti uang untuk sementara masih di dalam perhitungan dan termasuk peran-perannya masih dalam pemeriksaan, diamankan alat-alat permainan untuk perjudian, ada uang lalu dadu dan lain-lain, ujarnya. Panjioga menambahkan, lokasi tersebut merupakan gang perumahan. Disebutkan pihak kepolisian sudah berulang kembali menindak lokasi itu, namun aksi judi kembali muncul.
Sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut. Di situ sudah berkali-kali kami lakukan penindakan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kami berkomitmen atas perintah Bapak Kapolri, kami akan terus memerangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Metro Jaya, pungkasnya. Baik sahabat inspirasi. Jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Pendengar, kawasan industri yang dikelola PT KSP masih diburu investor. PT Krakatau Sarana Properti yang mengelola kawasan industri di Cilegon, Banten menargetkan bisa menjual sisa lahan seluas 40 hektare kepada investor sebelum 2025. Manajer Sales and Marketing kawasan industri Saiful Rohman mengungkapkan lahan seluas 40 hektare itu merupakan sisa 6% dari total kawasan industri yang dikelola PT KSP. Saat ini total luas lahan kawasan industri di Cilegon yang dikelola PT Krakatau Sarana Properti yaitu 630 hektar dan sekitar 94% sudah terjual. Sisanya 6% atau sekitar 40 hektare. Kami menargetkan sisa lahan tersebut sudah dibeli investor paling lambat sebelum 2025, kata Saiful saat menjadi narasumber di podcast Sofa Panas yang diselenggarakan oleh PT Krakatau Sarana Properti. Saiful menambahkan, investor dari luar negeri seperti dari Korea masih mencari lahan di kawasan industri, khususnya di Pulau Jawa. Biasanya, para investor tersebut membangun pabrik untuk industri steel-related maupun industri petrokemikal. Berdasarkan data Himpunan Kawasan Industri, HKI, selama periode 2020 sampai 2022 kemarin, penjualan lahan kawasan industri di seluruh Indonesia mencapai sekitar 400 sampai 500 hektar. Kawasan industri banyak menerima tenan-tenan baru dari sektor data center, kendaraan listrik, makanan minuman, kesehatan. Permintaan atas sewa gudang juga meningkat seiring banyaknya usaha e-commerce. Menurut Saiful, salah satu nilai lebih dari kawasan industri di Cilegon adalah sarana infrastruktur yang mencukupi seperti air dan juga listrik, serta adanya pelabuhan. Kata dia, investor biasanya memilih kawasan industri yang punya sarana penunjang bagus. Di Cilegon ini kami juga menyiapkan listrik dan juga air. Selain itu, kami juga menyewakan gudang yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Pelengkap fasilitas lainnya adalah pelabuhan kapal laut Cigading yang bisa digunakan untuk memasarkan hasil produksi ke luar Pulau Jawa dan juga luar negeri, jelas Saiful. Saat ini, tambah Saiful, jumlah investor yang berinvestasi di kawasan industri Cilegon sudah imbang antara asing dan lokal yaitu 50-50. Ketika berinvestasi di Cilegon, para investor membeli lahan yang bisa digunakan selama 80 tahun dengan opsi bisa diperpanjang. Kawasan industri di Cilegon ini bukan yang terbesar di Indonesia, mungkin hanya masuk skala medium. Namun, kami mempunyai sarana infrastruktur yang mumpuni. Ini yang menjadi salah satu faktor lahan kawasan industri yang dikelola PT Krakatau Sarana Properti masih diburu investor dari dalam dan juga luar negeri, jelas Saiful. Katanya lagi, saat ini PT Krakatau Sarana Properti tengah menyiapkan kawasan 3 yang sedang dalam proses pembebasan lahan. Setelah kawasan 1 dan 2 terjual, kami akan langsung menawarkan kawasan ketiga kepada investor. Targetnya pada 2025 kawasan 3 sudah bisa dijual. Kami punya impian agar kawasan industri di Cilegon ini masih tetap berdiri untuk jangka panjang, pungkas Saiful. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini total perusahaan kawasan industri yang memiliki izin usaha kawasan industri, IUKI, tercatat sebanyak 129 kawasan industri dengan luas lahan mencapai 73.365 ha. Tantangan yang mesti diatasi oleh pemerintah demi kemajuan kawasan industri tanah air adalah peningkatan efisiensi sistem logistik. Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari total PDB nasional. Padahal, negara-negara maju rata-rata biaya logistiknya hanya 10% dari total PDB. Pendengar, P3 ragukan informasi PDP dan Ganjar teken kontrak politik posisi menteri. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi alias Awik meragukan informasi perihal PDIP disebut telah meneken kontrak politik dengan bakal calon presiden, Capres, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Informasi teken kontrak politik itu diungkapkan politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ade Armando. Informasi itu memang berseliweran, salah satunya yang sudah pasti menginformasikan adalah Ade Armando.
Tapi kok saya meragukan informasi itu, kata Awik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Awik menegaskan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan orang yang taat terhadap konstitusi. Pak Ganjar itu orang yang taat konstitusi. Beliau lama di DPR dan menjabat gubernur. Apa ia hak prerogatif seorang presiden dia enggak tahu, ujarnya. Dia meyakini Ganjar mengerti dalam pembentukan kabinet dan hak prerogatif presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun demikian. Pasti Pak Ganjar tahu, dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogatif dari presiden. Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu, karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu, ungkap Awik. Namun, Awik menganggap konteks Ade Armando adalah mempertanyakan, bukan menuduh. Namanya orang bertanya ya kita jawab, kan gitu. Kita jawab bahwa belum pernah mendengar itu secara resmi, tegasnya. Adapun teken kontrak politik antara PDIP dengan Ganjar sebelumnya diungkapkan politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ade Armando. Ade mengeklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi strategis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar jadi presiden. Saya dapat kabar, Ganjar sudah menekan kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah, tulis Ade di akun Twitternya, dikutip Selasa pagi. Pendengar, pemerintah pusat ikut tangani 24 ruas jalan rusak di Aceh. Pemerintah pusat terus turun memperbaiki ruas jalan rusak di sejumlah daerah, satu di antaranya di Aceh. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Helsen Siagian mengatakan sudah ada 24 ruas prioritas di Aceh yang sesuai dengan kriteria strategis dan telah memenuhi seluruh readiness kriteria kesiapan yang dipersyaratkan. Kriteria strategis tersebut, jelas Helsen, yakni keterkaitan dengan kawasan industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, ataupun sektor produktif lainnya. Sedangkan kriteria kesiapan meliputi kesiapan lahan, dokumen perencanaan dan lingkungan. Pekerjaan fisik pada ruas prioritas itu akan dimulai Juli dan ditargetkan selesai paling lambat Desember tahun 2023, kata Helsen. Helsen menegaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,79 triliun untuk penanganan jalan daerah. Pada tahap pertama, sambung dia, anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp14,64 triliun. KSP akan terus melakukan monitoring pelaksanaan Inpres 3/2023 guna percepatan penanganan jalan rusak di seluruh Indonesia, kata Helsen. Sementara itu, Kepala BPJN Aceh, Dedi Mandarsyah menyampaikan, di Aceh terdapat 2.112 km jalan nasional dengan tingkat kemantapan mencapai 98%. Sedangkan jalan provinsi terdapat 1.781 km dengan tingkat kemantapan 84%, dan 19.766 km jalan kabupaten kota dengan tingkat kemantapan hanya 56%. Pendengar, KPU hapus laporan sumbangan kampanye, Bawaslu, pengawasan jadi sulit. KPU menghapus kewajiban peserta pemilu menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, LPSDK. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menilai hal itu membuat pengawasan dana kampanye menjadi sulit. Ya tentu pengawasan kita akan menjadi agak sulit, kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada wartawan. Bagja mengatakan Bawaslu hanya dapat mengawasi melalui laporan awal dana kampanye, LAD, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, LPPDK. Dia menyebut penghapusan LPSDK menjadi masalah bagi Bawaslu. Tapi kan tetap ada LAD dan LPAD, itu instrumen yang akan kita gunakan dalam melakukan pengawasan, katanya. Ada masalah, iya. Masalah pasti iya. Tapi tentu yang kita inginkan lebih terbuka nih masalah pengawasan dana kampanye. Laporan awal dan akhir tentu akan kita bandingkan nanti.
LPSDK itu kan di tengah dan kami harapkan instrumennya lebih terbuka dibanding 2019 lalu, sambungnya. Bagja mengatakan Bawaslu hanya bisa melakukan pemeriksaan dana kampanye di awal dan akhir. Bagja khawatir penghapusan LPSDK menyulitkan pemeriksaan jika terjadi masalah di tengah proses kampanye. Terpaksa, pemeriksaan dana di akhir. Bandingkan awal dengan akhir. Dan tentu juga misalnya, kita tidak ingin terjadi, kalau ada dana yang tiba-tiba muncul dan bunyi di PPATK tentu akan jadi problem buat kita, ungkap Bagja. Karena biasanya nanti ada dari PPATK, biasanya rekening dan dana seperti itu jarang diungkap seperti dana kampanye, imbuhnya. Alasan KPU Komisioner KPU, Idam Halik, mengatakan kewajiban LPSDK untuk pemilu 2024 dihapus karena tidak adanya aturan dalam UU Pemilu. Alasan lainnya, parpol tidak punya cukup waktu untuk melapor. Menurutnya, penyumbang dana kampanye juga mesti dari kelompok yang berbadan hukum. Dia menilai pertimbangan keputusan itu sudah ditinjau bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam UU Pemilu, kata Idam dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 2 DPR, Senayan, Jakarta, 29 Mei lalu. KPU juga menyiapkan sistem informasi dana kampanye, SIDAKAM, untuk menjamin transparansi rekening khusus dana kampanye, RKDK, peserta pemilu. RKDK akan menjadi tempat seluruh penerimaan dana kampanye berbentuk uang sebelum digunakan kampanye. Pendengar, Mahfud MD yakin Pilpres 2024 tak sepanas 2019, dulu muncul alumni 212. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD menilai Pilpres 2024 nanti tak akan sepanas penyelenggaraan Pilpres 2019 lalu. Ya menurut saya tidak sepanas 2019, kata Mahfud di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Mahfud menjelaskan penyelenggaraan pemilu 2019 lalu mulai panas sejak 3 tahun sebelumnya atau tepatnya pada November tahun 2016. Diketahui, pada tanggal 4 November tahun 2016 terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dianggap menghina Islam. Mahfud mengatakan momen panasnya kondisi perpolitikan tanah air kala itu kemudian terus berlanjut sampai adanya aksi besar-besaran di Monas pada tanggal 2 Desember tahun 2016, Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga munculnya alumni 212. Alumni 212 merujuk pada para bekas aktivis aksi bela Islam tanggal 2 Desember tahun 2016. Karena 2019 panasnya mulai tanggal 4 November tahun 2016, disusul Pilgub, habis itu 212, muncul alumni 212, muncul pengawal fatwa Majelis Ulama, sampai panas jelang pemilu 2019, kata dia. Mahfud lantas membandingkan kondisi perpolitikan Indonesia saat ini masih tenang padahal pemilu tinggal 8 bulan lagi. Alhamdulillah, mari kita jaga bersama, tambahnya. Di sisi lain, Mahfud juga mengatakan kondisi ruang digital Indonesia saat ini masih adem jelang pemilu 2024. Ia memahami jika kabar bohong, hoaks, masih banyak bermunculan di media sosial. Namun, ia memastikan aparat sigap untuk mengklarifikasi dengan baik. Memang masih banyak, tapi adem ayem. Masih banyak hoaks. TNI, Polri, BSSN, BIN, sudah antisipasi, bahwa yang hoaks segera disebarkan ke masyarakat bahwa ini tak benar, kata dia. Jadwal kampanye Pilpres 2024 akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023 hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Setelah itu memasuki masa tenang. Dilanjutkan dengan hari pemungutan suara yang sudah diterapkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pendengar, tim reformasi hukum audiensi dengan KPK, petakan 4 masalah prioritas Magdalena Handricha. Tim Percepatan Reformasi bentukan Mahfud MD melakukan audiensi dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Audiensi menghasilkan 4 masalah yang menjadi prioritas. Audiensi dipimpin oleh Pahala di ruang rapat Deputi Pencegahan, Gedung KPK Lama, Jakarta Selatan,
pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sementara dari tim percepatan reformasi diwakilkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Yunus Hussein, anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Bambang Harimurti, dan anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Dadang Trisasongko. Yunus pihaknya memetakan 4 masalah yang akan menjadi prioritas tim percepatan reformasi. Masalah prioritas yang dibahas yaitu di bidang politik, masalah penegakan hukum, sumber daya alam, dan anggaran. Tadi kami petakan kurang lebih ada 4 masalah yang jadi prioritas. Terkait dengan bidang politik, kami minta calon mendeklarasikan asetnya. Yang kedua masalah penegakan hukum, LHKPN-nya yang mungkin kurang lengkap. Sistem penanganan perkara secara online atau menggunakan teknologi belum berjalan, ya, kata Yunus Hussein dalam jumpa pers usai pertemuan. Sementara itu, KPK mengaku siap membantu tim percepatan reformasi terkait masalah prioritas. Pahala menyebut pihaknya mendukung penuh tim percepatan reformasi. Saya dari pencegahan KPK dan dari Stranas bilang bahwa pencegahan kalau tangannya 3 kurang, kalau perlu 4. Jadi siapapun yang membantu upaya percepatan dan prioritas pencegahan pasti kita dukung, ucap Pahala. Tidak hanya itu, Pahala meminta agar tim percepatan reformasi hukum memprioritaskan permasalahan sistem batubara. Menurutnya perlu ada percepatan integrasi data bersama Dirjen Minerba. Kita akui bahwa batubara sistemnya belum berjalan 100%, dan itu ada di Dirjen Minerba. Saya titip sama tim reformasi hukum, tolong diperkuat tekanan ke Dirjen Minerba supaya segera mengintegrasikan 8 aplikasi dan database-nya. Jadi nanti pengelolaan batubara itu tertutup dan digital penuh, ujar Pahala. Sekarang sudah sebagian, dan sudah terbukti TNBP naik 4 kali, tapi kan masih ilegal, masih ada yang enggak memenuhi demo, sambungnya. Diketahui sebelumnya, tim percepatan reformasi ini ditetapkan pada 23 Mei 2023. Mahfud MD menandatangani keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2023 tentang tim percepatan reformasi hukum. Tim percepatan reformasi ini terdiri dari berbagai kalangan, baik akademisi, pengamat politik, dan sebagainya. Tim ini dibuat dengan tujuan merumuskan konsep untuk mereformasi dunia hukum dan output yang dihasilkan adalah naskah akademik berupa rekomendasi. Beberapa anggota yang tak asing didengar adalah Laude M. Syarif, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Suparman Marzuki, Adrianus Meliala, Mas Ahmad Santosa, Eros Jarot, dan Najwa Shihab. Pendengar, PDIP menegaskan pertemuan dengan Demokrat bukan untuk duet Ganjar-AHY. Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengatakan pertemuan pihaknya dengan Partai Demokrat bukan untuk membahas peluang duet Ganjar Pranowo dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Pak AHY kan sudah ada dalam koalisi perubahan, ya sudah kita persilakan untuk bergabung dengan PDIP. Kita tidak mengarah ke situ, duet Ganjar AHY, ujar Jarod di Kompleks Parlemen, Senayan. Namun, kata Jarod, pihaknya tetap mempersilakan Demokrat bergabung untuk itu mengusung Ganjar meskipun sudah berada di koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Monggo silakan saja, itu adalah hak, otonomi partai masing-masing, ujarnya. Jarod menegaskan bahwa PDIP tidak mengenal koalisi. Menurutnya, Partai Moncong Putih itu hanya ingin kerja sama politik. Karena sistem pemerintahan kita sistem presidensial bukan sistem parlementer sehingga tidak ada oposisi koalisi, sehingga kita sebut kerja sama politik, katanya. Jarod mengakui AHY memiliki prestasi untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar. Di sisi lain, ia juga menyebut ada tokoh perempuan yang berpeluang mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Seperti Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Mas AHY juga punya prestasi, kemudian untuk perempuan juga dibuka peluang. Monggo, silakan. Misalnya kalau perempuan, Mbak Yeni Wahid dan Ibu Hovifah, ujarnya. Sebelumnya,
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto mengaku belum ada pembicaraan formal soal kemungkinan bekerja sama di Pilpres 2024 dengan Partai Demokrat. Menurutnya, pertemuan dirinya dengan Sekjen Demokrat Teuku Rifki pada Minggu malam merupakan tahap awal dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai. Terkait dengan kontestasi pemilu 2024 apakah mau bergabung atau tidak, kami belum sampai ke sana, dalam pengertian pembicaraan formal antara kedua partai. Jadi kita tunggu tahapan-tahapannya, kata Hasto di kantor staf Presiden, Jakarta. Hasto mengatakan pihaknya masih mengatur waktu pertemuan antara Puan dengan AHY. Nanti ada pertemuan lebih lanjut antara Mbak Puan dan Mas AHY sehingga dari situlah komunikasi terbangun, ada mekanisme, ada kontak person antara kedua partai, sehingga paling tidak dengan dialog dan komunikasi kalau ada persoalan itu dicari suatu titik temu, ucapnya. Pendengar, Jokowi larang ekspor bauksit, Caimin, keputusan bagus. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar mendukung keputusan Presiden Joko Widodo soal larangan ekspor bauksit per 10 Juni 2023. Ia menyebut larangan ekspor bauksit merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan hilirisasi industri mineral di Indonesia. Ya saya kira ini, larangan ekspor bauksit, keputusan yang bagus. Bagaimanapun pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini ingin mewujudkan hilirisasi, dan larangan ekspor bauksit ini wujud konkretnya, kata Muhaimin dalam keterangan tertulis. Pria yang akrab disapa Caimin ini pun mendorong pemerintah untuk mencari solusi atas lambannya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Pemerintah saya harap bisa duduk bersama pengusaha khusus membahas masalah smelter. Apakah perlu relaksasi pendanaan misalnya ini harus dibicarakan. Memang kita tahu biaya membangun smelter ini begitu mahal, paparnya. Caimin juga mendorong para pengusaha untuk bersinergi mewujudkan hilirisasi industri di Indonesia. Sebab menurutnya, hilirisasi menjadi kunci kemajuan ekonomi nasional. Memang tantangan kita ini adalah soal komitmen bersama. Nah ini PR besar yang harus dibangun kuat. Kalau semua sudah satu frame, saya yakin Indonesia bisa lebih cepat maju. Apalagi hilirisasi ini terbukti menjadi prime mover perekonomian nasional, pungkas Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini. Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Jokowi menyoroti persoalan ekspor mineral mentah. Jokowi menyampaikan Indonesia sudah ratusan tahun melakukan ekspor barang mentah tersebut. Bagi Jokowi, kegiatan ekspor mineral mentah yang terjadi selama ini sangat menguntungkan negara lain. Pasalnya, negara tersebut dapat mengolah bahan mentah dan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Sementara Indonesia masih terbuai dengan ekspor mineral mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat minim. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah akan melarang kegiatan ekspor mineral mentah secara bertahap, dimulai dari nikel dan bauksit. Selanjutnya, pemerintah juga akan melarang ekspor tembaga serta timah. Pendengar, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, aset Walkot Pangkal Pinang banyak, ada kebun sampai properti. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan hasil penelusuran kepemilikan harta Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akhlil di dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN miliknya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut sejauh ini tak ditemukan kejanggalan dalam kepemilikan harta Maulan. Dia punya aset banyak, tapi kita kirim tim ke sana ya memang asetnya pengusaha, ada kebun, properti, kata Pahala di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi, Jalan Hari Rasuna Said, Jakarta. Jadi, ini belum kita finalisasi nih, tapi, kelihatannya kalau cuma ngomong harta, bisa diterangkan dari dia sebagai pengusaha, tambahnya. Lebih lanjut, Pahala mengatakan tidak ada transaksi janggal dalam rekening Bank Maulan. Iya, tidak ada penerimaan aneh karena dari banknya kita lihat nggak ada apa-apa, kata Pahala. Akui punya aset kebun sawit ruko. Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akhlil telah diklarifikasi oleh KPK soal harta kekayaannya. Dia pun akhirnya mengakui memiliki kebun sawit hingga rumah toko, ruko. Dilansir Detik Sumbaksel, Maulan mengaku tak banyak bicara soal aset yang dia miliki.
Dia khawatir akan disebut sombong dan dikira korupsi. Kadang takutnya nanti dikira orang, kami dikira korupsi mentang jadi wali kota ini. Saya punya kos-kosan 52 pintu jauh sebelum saya jadi wali kota Pangkal Pinang, 2010, 2011 saya sudah punya kos-kosan, katanya, Rabu, 25/5. Maulan menyebutkan memiliki ratusan hektare kebun sawit. Selain itu, memiliki ruko di Palembang. Saya punya sawit ratusan hektare dan itu saya punya sebelum jadi wali kota jauh dahulu kala. Saya punya ruko, saya punya usaha rumah dan segala macam di Palembang sana. Di sini pun saya sudah punya. Jadi jangan kira apa yang kita punya ini saat jadi wali kota Pangkal Pinang, inilah yang ingin saya jelaskan, katanya. Pendengar, KPK tak temukan kejanggalan harta Kadinkes Lampung Reihana, warisan suami. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengaku tidak menemukan kejanggalan dari harta kekayaan Kepala Dinas Kesehatan, Kadinkes, Provinsi Lampung Reihana. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan Reihana mendapatkan banyak harta yang bersumber dari warisan suaminya. Dia dapat harta banyak. 1. Dari warisan suaminya, dulu suaminya itu dokter spesialis top, kata Pahala di gedung KPK Lama, Jakarta Selatan. Pahala menyebut warisan dari suami Reihana itu diantaranya kendaraan milik Reihana yang didapatkan dari rumah sakit. Kendaraan mulanya diduga diberikan untuk diperuntukkan bagi suaminya kemudian dialihkan kepada Reihana. Kemudian, lanjut Pahala, Reihana juga menyetorkan uang tunai 4 miliar rupiah yang disebutnya bersumber dari suaminya. Dan dia dapat pemberian kendaraan untuk suaminya dari rumah sakit. Kita pikir buat dia. Itu dari suami saya, Pak. Ada uang tunai 4 miliar rupiah dia setor, tunai, dari peninggalan suaminya, imbuhnya. Pahala menuturkan, Reihana mengaku ada harta lain yang bersumber dari suaminya yakni rumah di Jakarta yang berisi berbagai macam mobil. Ada rumah di Jakarta dan segala macam, dan mobil di dalam ternyata warisan suaminya juga, tutur Pahala. Pahala melanjutkan, tak aneh pula apabila Reihana memiliki banyak harta berbentuk uang karena gajinya yang bombastis dengan posisi strategis. Jadi kita kehilangan akal nih. Kalau kita lihat cashnya banyak dia memang pernah di posisi pelaksana tugas dirut rumah sakit di Lampung, Ersip Lampung. Honornya juga gila 100 juta rupiah per bulan. Masuk di akal dia punya harta 2 miliar rupiah setahun, kira-kira itu. Jadi saya sampaikan nggak ada apa-apa, imbuh dia. Selain itu, kata Pahala, pihaknya juga tidak berhasil menemukan nama vendor dalam 6 rekening Reihana. Pihaknya mengaku telah mengulik nama vendor yang tercatat di RSUD namun tidak ada dalam buku rekening Reihana. Kita sudah cari, nama vendornya, saya sudah cari. RSUD siapa yang nyangkut nggak ada, kata Pahala. Pendengar, BKSAP DPR temui PM Papua Nugini, bahas kerjasama antar parlemen. Waka BKSAP DPR Putu Supatmarudana mengunjungi Papua Nugini dan diterima langsung PM Papua Nugini, James Marape dan Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI. Putu Supatmarudana bersama sejumlah delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Dalam kunjungannya itu, Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri PM Papua Nugini, James Marape dan penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan. Putu mengatakan pertemuan dengan PM dan Parlemen Papua Nugini selama hampir 1 jam membahas berbagai hal. Bahkan, kata dia, delegasi Parlemen Indonesia diundang langsung untuk mengikuti sidang paripurna Parlemen Papua Nugini dengan mengesahkan 7 undang-undang. Belum pernah terjadi di Papua Nugini, sahkan 7 UU, biasanya 2 UU. Karena mereka merasa ingin menunjukkan ke Indonesia bahwa Papua Nugini betul-betul negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Semua bicara kami merasa bangga salam hormat Parlemen Indonesia yang memantau sidang ini, kata Putu dalam keterangannya. Dia menyebut Duta Besar Papua Nugini yang ditunjuk untuk Indonesia, Simon Namis, terpesona melihat keakraban dan penuh hangat hubungan diplomasi antara delegasi Parlemen Indonesia dengan Parlemen Papua Nugini.
Putu mengatakan Duta Besar Simon menyampaikan belum pernah terjadi dengan negara manapun hal seperti ini. Pak Duta Besar mengatakan kepada saya, bahwa diplomasi saat ini sangat luar biasa dan penuh keakraban. Dan belum pernah terjadi dengan negara manapun, kecuali Indonesia. Karena saya selalu melihat, bahwa Papua Nugini adalah negara tetangga terpenting buat Indonesia, jelas dia. Maka dari itu, Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini ini untuk mendorong kerjasama yang komprehensif antar kedua negara tersebut. Menurut dia, selama ini Indonesia absen untuk melakukan reach out kepada negara terpenting seperti Papua Nugini. Kita sebagai kakak mereka, ingin reach out turut membantu pembangunan berbagai bidang khususnya peningkatan capacity building, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, di samping juga lainnya, ucapnya. Selanjutnya, Putu mengatakan bagaimana Indonesia mendorong kerja sama bilateral dalam peningkatan capacity building, meningkatkan sumber daya manusia mereka. Apalagi, kata dia, Indonesia punya perguruan tinggi bagus dan vokasi yang banyak. Kita harus reach out ke mereka. Kita sebagai tetangga yang masuk dalam G20 dan keketuaan ASEAN plus keketuaan secara Parlemen AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, tentu wajib hadir lebih konkret memberikan bantuan kepada masyarakat Papua New Guinea sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton dalam berbagai peningkatan ekonomi dan pariwisatanya, sebutnya. Museum ini mengatakan Indonesia dan Papua Nugini saling mendukung multilateral parlemen. Lalu, parlemen kedua negara ini juga harus saling mengunjungi agar saling kenal. Tentu, kata dia, kedepankan soft diplomacy melalui budaya bahwa hubungan kekeluargaan. Tidak ada negara lebih hebat, lebih kecil. Tapi kekeluargaan, kebersamaan itu dan komitmen ini ada Indonesia, katanya. Dengan demikian, Putu menegaskan BKSAP DPR RI sebagai ujung tombak sudah melakukan hal-hal atau upaya-upaya maksimal menjaga hubungan diplomasi yang lama terbangun dengan Papua Nugini ini agar tetap baik. Kini, lanjut dia, tinggal bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara tersebut. Sekarang tugas pemerintah sebagai eksekutif untuk menunjukkan komitmen-komitmen itu kepada negara Pasifik, khususnya Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan Pasifik dan berbatasan langsung dengan pulau tertimur Indonesia, menunjukkan leadership, kepemimpinan Indonesia sebagai kakak mereka di kawasan Pasifik, mendorong boom BUMN kita untuk turut hadir dalam pertumbuhan ekonomi PNG baik dalam bidang perdagangan, investasi maupun retail, pungkasnya. Terima kasih telah mendengarkan berita pagi yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.